Di hadapan saya sudah hadir Bante Santacito. Wandami Bante. Ya, selamat pagi, Auso. Pagi Bante. Nah, seperti yang telah Ibu Bapak ketahui bahwa kedamaian itu sering ditekankan ketika orang beragama, apapun agamanya. Bahkan semua orang itu mengharapkan adanya kedamaian, baik dalam dirinya dan juga kepada orang lain. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang moderasi beragama, bagaimana bisa dengan moderasi beragama itu membangun kedamaian, kita akan tanyakan kepada Bante Santacito. Nah, Bante, seperti yang telah diketahui, pengertian masyarakat tentang moderasi itu biasanya pokoknya tidak ekstrim, ataupun yang anti ekstrim itu adalah pengertian yang ada dalam masyarakat tentang moderasi. Kedamaian Bante dalam masyarakat itu ya pokoknya saya happy, tidak ribut, itu adalah damai. Nah, bagaimana menurut Bante? Iya, jadi moderasi beragama ini kan memang salah satu wacana yang itu digaungkan oleh pemerintah dalam merespon salah satu fenomena terutama di Indonesia, di mana ada beberapa segelintir orang sebenarnya yang mereka mempraktikkan ajaran agama secara ekstrim dalam konteks yang sebenarnya negatif. Seperti misalnya ada beberapa orang yang mengatasnamakan agama untuk memunculkan perpecahan. Tidak hanya yang sifatnya radikal, ekstrim, lebih dari itu bahkan ada teror-teror yang itu dilakukan dengan mengatasnamakan agama. Nah, karena hal inilah maka oleh pemerintah digaungkan bahwasanya dalam kita mempraktikkan ajaran agama harus secara moderat. Jadi moderasi ini berasal dari kata moderat, tengah-tengah. Tetapi harus diingat bahwa yang dimaksud tengah-tengah di sini bukan berarti kemudian orang tidak memegang ajaran agama. Iya. Harus ajaran agama dipegang. Tetapi walaupun memegang ajaran agama, tetap dalam mempraktikannya itu melihat konteks. Jadi begini, moderasi beragama itu adalah praktik agama yang moderat, yang menghindari dua ekstrim. Ekstrim pertama adalah orang-orang yang hanya menekankan teks, menekankan kitab suci tanpa melihat konteks, yang dalam hal ini kemudian berdampak pada situasi kondisi di mana orang-orang demikian menjadi kaku. Pokoknya sesuatu yang tidak ada di dalam teks, di dalam kitab suci dianggapnya tidak benar. Tidak benar, gitu. Ya, nah orang-orang demikian biasanya dampak kelanjutannya adalah akan menentang agama lain karena tidak ada di dalam kitab sucinya. Bahkan akan menentang orang-orang yang seiman, sekeyakinan yang tidak sesuai dengan prinsipnya. Di sini prinsip pribadi atau prinsip yang ada di dalam teks, Bante? Prinsip yang dia pahami melalui belajar dari teks. Tetapi tentu itu bisa sebenarnya prinsip yang salah. Prinsip hanya saja pikirannya ini yang paling benar. Ini prinsipnya paling benar. Ini yang sesuai dengan teks. Nah, sebagai dampak lanjutannya, kemudian orang demikian akan menentang seperti tradisi, kearifan lokal. Bahkan dalam konteks Indonesia itu bisa menentang NKRI, menentang Pancasila, menentang Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila Bhinneka Tunggal Ika tidak ada dalam teksnya. Ditentang. Nah, juga, ya, iya, inilah yang kemudian sebenarnya membawa kepada sikap ekstrim. Jadi kalau dalam belajar agama kan ya ada fundamental, radikal, ekstrim, kemudian menjadi teror. Kalau dalam konteks fundamental jelas, dalam kita belajar agama ya kita harus memegang prinsip-prinsip agama, itu penting.
Bahkan ada wacana juga sebenarnya dalam konteks radikal pun sebenarnya ada hal-hal yang memang masih dibutuhkan. Artinya dalam kita belajar agama ya memang harus betul-betul menekuni, ya menekuni. Tetapi tidak sampai ekstrim dalam artian kaku memegang ini saja yang benar, kemudian semua yang lain salah. Nah ini yang membawa kepada ekstrim. Kata Bante kan radikal itu dalam beberapa situasi boleh digunakan, Bante. Betul. Tetapi poinnya apa, Bante? Poin utamanya itu boleh digunakan. Tentu kalau kita melihat dari konteks ajaran Buddha, radikal di sini lebih mengacu kepada praktik yang memang harus segera dilakukan, tapi dalam konteks yang baik, dalam konteks yang bermanfaat. Nah, dalam ajaran Buddha kan ada istilah misalnya sangwigha, keterdesakan batin, ketergugahan batin, yang mana melihat bahwa kehidupan itu adalah sangsara, kehidupan itu adalah penderitaan. Ini harus segera diselesaikan, ini harus segera dihancurkan. Kotoran batin penyebab duka itu membutuhkan sikap batin yang radikal. Nah, dalam konteks yang demikian masih oke. Yang menjadi masalah adalah nanti ketika kemudian menjadi ekstrim, sehingga tidak melihat konteks, hanya melihat teks yang dipahami, dianggapnya sesuai dengannya yang paling benar. Nah, ini adalah ekstrim yang pertama. Tetapi apakah kemudian ada ekstrim lain? Ada. Ekstrim lainnya adalah bagaimana seseorang ketika mengarahkan hidupnya itu hanya berpatokan kepada konteks saja. Konteksnya saja, Bante, ya. Teksnya tidak ada. Kitab sucinya tidak ada. Pegangan hidup yang sesuai dengan agama tidak ada. Hanya konteks saja. Nah, orang demikian kalau tidak hati-hati, ekstrim juga. Ekstrimnya adalah kemudian tidak menggunakan prinsip agama dalam menjalani hidup, semakin menyimpang dari kemoralan, menyimpang dari ajaran agama. Ini juga ekstrim. Nah, sehingga moderasi beragama adalah praktek beragama yang sifatnya moderat. Moderat karena memegang prinsip agama tapi tidak melupakan konteks. Memegang konteks yang ada di masyarakat dalam situasi kondisi yang bisa bervariatif, berbeda-beda, tetapi prinsip agama masih dipegang. Seimbang antara kitab suci tekstual dengan yaitu kontekstual, itu seimbang. Nah, itu moderasi. Dan sebenarnya kalau kita bicara moderasi beragama, ajaran agama itu justru mengajarkan sikap yang moderat. Pasti, Bante. Moderat. Seimbang lagi Iya. itu. Jadi bukan berarti kemudian agamanya dimoderasi, tidak. Kita yang bersikap. Atau bagaimana? Bukan. Jadi bukan ajaran agama itu dimoderasi, artinya disederhanakan, tidak. Iya. Agama itu sudah mengajarkan moderasi sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mampu menyesuaikan atau tidak. Ajaran agama yang sifatnya sudah moderasi. Dalam ajaran Buddha itu sangat moderat. Misalnya apa? Jalan tengah. Nggak usah kita bicara yang tinggi dulu. Yang simpel saja, yang simpel dulu. Misalnya, seringkali Sang Buddha menyampaikan bahwa ajaran beliau itu harus dipahami. Ya, selain indah pada awalnya, pertengahannya, dan juga indah pada akhirnya. Dhamma ini juga memiliki keindahan baik di dalam makna dan juga kata-kata. Satang sabianjana, kan begitu. Yeah. Indah baik di dalam makna yang begitu dalam, indah dalam kata-kata. Sebenarnya ini juga moderasi, karena ini mengacu kepada antara teks dengan konteks. Indah pada kata-kata itu tekstualnya, kan, teksnya indah. Tetapi tidak hanya sekedar indah dalam teksnya, indah dalam kata-katanya saja, tetapi juga makna yang mendalam, yang itu sesuai dengan konteks yang ada, itu juga indah. Barangkali
seseorang hanya katakan belajar sesuatu yang memang kata-katanya indah tapi tidak sesuai dengan konteks, atau barangkali sesuai dengan konteks tetapi dipresentasikan dengan hal yang tidak indah, dengan kata-kata yang tidak indah. Contoh bagaimana Bante? Ya, maksudnya adalah kan kalau kita bicara Sang Buddha ya, Sang Buddha ini ketika mengajarkan Dhamma, nah beliau itu tidak hanya sekedar memberikan sesuatu yang memang bermanfaat, yang mendalam, tetapi juga bagaimana beliau itu menyampaikan apa yang bermanfaat, yang mendalam itu dengan indahnya. Dan barangkali ada juga orang sebenarnya tahu bahwa ini baik, bermanfaat, mendalam, tapi tidak bisa disampaikan. Dia cuma tahu itu baik, tahu itu bagus, tapi nggak bisa disampaikan. Sehingga apa? Bisa juga kemudian menggunakan kata-kata yang tidak sesuai, menggunakan penyampaian yang malahan itu membawa kepada bukannya manfaat, bisa kesalahpahaman, bisa terjadi. Biarpun dia maksudnya niatnya baik Bante. Niatnya baik, tapi kalau menerangkannya tidak baik, bisa membawa kepada salah paham. Betul. Itu hanya satu contoh yang simpel sederhana. Jadi konteks dan teks itu harus keduanya itu selaras, seimbang. Kemudian kalau kita bicara tentang yaitu katakan jalan tengah, Majjhima Patipada, itu kan sebenarnya berisikan tentang bagaimana kita menjalani hidup secara moderat. Secara moderat. Dari yang paling simpel, sederhana sampai yang paling mendalam, kita harus menjalani hidup secara moderat. Ya, sebagai contoh misalnya, kalau kita bicara tentang jalan tengah dalam konteks Kamesu Kamasukalikan Yoga dan Atakilamatan Yoga. Yang ekstrim satu adalah menyiksa diri. Jadi mempraktikkan kehidupan petapaan dengan sangat keras, sampai secara fisik juga malahan menyakitkan. Jadi itu tadi yang disebut Atakilamatan Yoga, menyiksa diri. Nah, tetapi kemudian ada juga orang-orang yang punya cara hidup yang ekstrim lainnya, yaitu apa? Kamesu Kamasukalikan Yoga. Artinya hanya mengejar kesenangan indera, tidak berpikir spiritual, tidak berpikir bagaimana mengembangkan batinnya, hanya apa? Mengejar kesenangan indera. Itu juga ekstrim. Satunya ekstrim yang sepertinya itu kelihatannya, tampaknya itu sangat spiritual karena bertapa. Mungkin kalau zaman dulu ya di Jawa itu ada ngeblong satu bulan, pati beli mutih yang sampai berhari-hari. Mungkin Bapak belum tahu istilah-istilahnya, ini bisa searching ya di mesin pencari gitu ya di internet. Apa tuh ngeblong, apa tuh mutih, karena kalau sini dijelaskan agak panjang ya. Iya. Nah, jadi itu ekstrim. Tetapi jalan tengah yang diberikan Sang Buddha, di situ seseorang bagaimana mengarahkan hidupnya, masih menggunakan apa yang dibutuhkan, masih mengenakan pakaian, masih menggunakan tempat tinggal, makan cukup, masih menggunakan obat-obatan, tetapi tidak sampai terjerumus ke dalam pengejaran kesenangan indera. Walaupun menggunakan, tapi tidak terjerumus. Dan di saat yang sama, karena tidak terjerumus ke dalam kesenangan indera, juga ada praktik kepetapaan, atau praktik, orang mengatakan, kalau orang Jawa dulu mengatakan prihatin. Prihatin itu seperti adalah mengendalikan hawa nafsunya. Misalnya praktik makan secukupnya, tidak berlebihan, tapi juga tidak kurang. Seperti kami para biku kan makan hanya sebelum tengah hari. Ya setelah itu nggak makan lagi kan. Kenapa? Sudah cukup.
besoknya baru makan lagi Bante. Baru besoknya makan lagi. Wah, hari ini setelah kalau dibilang setelah nggak makan Bante, setelah siang nggak makan, kalau kita nggak menyampaikan besok makan lagi, nanti orang mikirnya, oh hari ini makan terus semalam nggak makan lagi Bante. Ya. Gitu. Ya jadi kan secukupnya saja kan. Ya secukupnya saja. Mat tanyo cak bojane atau batas ming. Ya, matanya cak batas ming. Mengetahui ukuran di dalam makan, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Makan dan juga mengurangi makan, tetapi tidak sampai ekstrim, betul-betul kurang makan. Kan begitu. Iya. Kalau ekstrim kan kurang makan, seperti yang dipraktikkan oleh bodhisattva, makan sangat sedikit sampai badannya kurus kering. Ya. Itu ekstrim. Makan tetapi tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit, moderat. Dan juga tentu ada pengendalian batin. Ada pengendalian batin. Ada praktik, ada pengembangan batin. Tapi dalam pengembangan batin ini tidak sampai pada posisi di mana menyiksa diri. Sampai menjadi kurus kering dan sebagainya. Nah, itu bagaimana? Hidup secara moderat. Jadi bisa dikatakan Bante bahwa ajaran Buddha yang diajarkan itu sebenarnya keluar dari 2 ekstrem ini Bante. Keluar. Dimana pakai ya sewajarnya saja. Sewajarnya. Dan kita juga tidak menyakiti diri sendiri. Kan seperti itu. Kan itu namanya untuk pengembangan batin. Betul. Membutuhkan seperti ini. Nah, kalau Bante melihat masyarakat, terkadang Bante orang tuh lebih suka ekstrem yang enak Bante. Mungkin saat ini jarang Bante orang yang ekstremnya ini menderita. Betul. Orang pasti inginnya ekstrem bahagia-bahagia. Makanya main enak-enak, gadgetnya luar biasa, barangnya bagus-bagus, hidungnya serba mudah dan seperti itu Bante. Nah, kenapa sih Bante orang-orang itu terjebak ataupun memilih Bante? Kalau kita bilang kata terjebak mungkin kurang tepat Bante. Mereka lebih memilih ke salah satu ekstrim. Kenapa bisa muncul seperti itu Bante? Ya. Ya karena memang pertama karena ketidaktahuan. Artinya memang ini terjadi pada kebanyakan orang. Karena memang kan kita sebagai manusia, bahkan sebagai makhluk, pada umumnya itu adalah selalu mencari kesenangan indera. Wajar begitu. Betul. Karena itu yang secara umum dipahami sebagai kebahagiaan. Tidak pernah atau katakan jarang seseorang yang kemudian memahami bahwa ada kebahagiaan yang akan muncul justru ketika mampu terbebas, mampu tidak bergembira, mampu tidak melekat dengan kesenangan indera. Memang ini membutuhkan sebuah latihan, sebuah yaitu praktik pengembangan batin. Nah, karena tidak melihat itulah maka kebanyakan manusia hanya melihat dari satu arah, bahwa kebahagiaan itu adalah ketika mendapatkan apa yang diinginkan berkenaan dengan kesenangan indera. Padahal ujung-ujungnya penderitaan. Ini ekstrim. Inilah yang ekstrim seperti ini pun yang dikiranya itu adalah kebahagiaan, itu penderitaan. Karena sifatnya lagi-lagi Bante. Betul, ketagihan di situ. Ada ketagihan, ada kegandrungan, ada demam kesenangan indera yang itu membawa kepada penderitaan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan itu muncul. Ya, sebagai contoh yang paling sederhana adalah seperti yang Sang Buddha sampaikan, Piyato Jayati Soko. Dari kecintaan, dari ketagihan, dari kegandrungan itu muncul kesedihan. Piyato Jayati Bayang. Dan dari hal yang sama muncullah ketakutan. Ya, misalnya orang punya kemelekatan terhadap apa yang disenangi, pasti akan muncul kegelisahan. Gelisah kalau apa yang disenangi akan hilang, akan hancur. Muncul ketakutan kalau itu nanti akan berpisah. Padahal cepat atau lambat pasti harus berpisah. Dan ketika itu terjadi, tambah menderita lagi. Contohnya kalau kita punya masyarakat Bante,
punya rumah, sudah ada pagarnya, tambah sapam, tambah anjing, tambah CCTV. Itu kan semua karena ketakutan kan Bande. Betul. Karena kalau kita lihat beberapa ataupun tempat zaman dulu Bande, seingat saya dulu di desa-desa begitu, yang punya pagar Bande itu terkadang pagarnya sederhana sekali. Bahkan kalau bisa dipakai itu adalah pagar tanaman. Betul. Bukan pagar seperti saat ini yang tinggi-tinggi yang luar biasa, dikasih duri atasnya, dikasih beling dan banyak macam gitu. Ya memang kalau kita perhatikan kan, kalau secara umum kalau di kampung kan kebanyakan mereka tidak pakai pagar yang kayak tinggi, dikasih kayak jaring besi, kawat gitu, enggak. Pagarnya kata-kata itu pendek begini Bande. Karena kan memang enggak ada apa-apa. Kalaupun ada sedikit, sehingga kekhawatiran tidak ada. Tapi semakin orang itu punya banyak, dan yang menjadi masalah adalah semakin melekat dengan apa yang dimiliki, disitulah kekhawatiran, ketakutan muncul. Penderitaan ternyata. Ternyata mengejar kesenangan indrawi itu penderitaan. Itulah kenapa Sang Buddha mengatakan begini, apa sadagama bahu duko adi nawu bawa bio. Bahwa kesenangan indera itu memberikan sedikit kepuasan, apa asada, sedikit kepuasan. Sementara penderitaan yang muncul itu banyak, bahu duko. Bahkan bahayanya itu lebih banyak lagi. Kenapa? Banyak orang hanya demi kesenangan indera berbuat berbagai macam kejahatan. Orang kenapa sampai membunuh, sampai mencuri, korupsi, sampai kemudian ya katakan mengganggu suami istri orang lain, sampai kemudian berbohong, menipu. Apa? Karena kesenangan indera. Berbagai macam kejahatan dilakukan karena kesenangan indera. Nah, kesenangan indera demikian membawa kepada penderitaan. Kesenangan indera yang sifatnya ekstrim membawa kepada penderitaan. Tidak hanya penderitaan terhadap mereka yang mempraktikkan penyiksaan diri. Itulah kenapa moderasi beragama inilah, praktik agama yang sifatnya moderat ini yang membawa kepada kehidupan yang damai. Kalau bisa saya tarik sedikit Bande ya, berarti orang-orang yang mengajar kesenangan indrawi, kemudian mereka menderita, itu karena pertama nggak pernah ada puasnya. Betul. Kedua, nggak pernah ada habisnya Bande. Betul. Jadi ibu saya Bande pernah memberikan nasihat kepada saya, kamu kalau mau beli gadget, mau beli barang-barang begitu, kamu kalau selalu ganti tiap tahun, update tiap tahun, mau sampai kapan? Barang teknologi itu akan terus berkembang. Kamu harus melihat menggunakan kebutuhanmu untuk apa saja, bukan keinginanmu. Ibu saya Bande, yang notabene itu bukan orang yang terpelajar atau religius, bisa berpikir seperti itu Bande. Berarti kan orang tua zaman dulu juga sebenarnya menyadari kalau kita mengajar kesenangan indrawi terus-terusan, kita yang menderita. Betul. Kita yang tersiksa, kita yang terbebani karena harus mikir, wah habis ini apa lagi ya? Habis ini mau bagaimana lagi ya? Ya soal kepikiran Bande, seperti itu ya. Ya itulah yang juga disampaikan oleh seorang Bante, siswa Sang Buddha, yaitu Bante Ratapala. Nah, ketika Bante Ratapala ini bertemu dengan seorang raja Korawia, yang bertanya, kenapa kok kamu masih muda? Kamu juga dari keluarga yang sebenarnya berada, kamu juga punya istri yang cantik-cantik gitu kan. Kenapa kok bisa menjadi seorang biku? Salah satu alasan dari Bante Ratapala setelah mendengarkan apa yang disabdakan oleh Sang Buddha adalah unnu loko atito tanhadaso. Yang artinya bahwa unnu loko itu dunia. Namanya dunia, namanya seseorang, namanya makhluk itu selalu merasa kurang. Tidak pernah terpuaskan atito. Dan pada akhirnya menjadi budak dari nafsunya sendiri. Artinya di sini adalah beliau menyadari bahwa manusia ini memang pada dasarnya selalu menginginkan kesenangan indera, tetapi tidak sadar seberapapun kesenangan indera yang diinginkan selalu merasa kurang. Seberapapun yang diperoleh tidak pernah merasa puas. Dan pada akhirnya yang awalnya barangkali merasa dirinya adalah master dari apa yang diinginkan, master dari apa yang dimiliki, lama-kelamaan
menjadi budak dari nafsunya sendiri. Dan kalau sudah demikian, menderita. Bahkan saya dapat kita saling ingat Bante bahwa biarpun ada hujan emas Bante, itu tidak akan bisa memuaskan satu nafsu dengan seseorang Bante. Tidak itu benar. baru satu dengan hujan emas. Bagaimana dengan kalau banyak orang Bante? Wah, ini sangat bahaya sekali. Memang begitu. Jadi intinya adalah bahwa memang kesenangan indera pun yang dikejar oleh kebanyakan makhluk hanya mengejar kesenangan indera, dan itu menjadi ekstrim. Yang itu juga sesungguhnya secara konteks Buddhism ya, itu juga hal yang harus dihindari. Itu juga ekstrim. Bukan berarti kemudian agama Buddha ini tidak mengajarkan masyarakat untuk menjadi kaya. Tidak. Bolehlah kaya, boleh mencari uang, boleh mencari harta, tetapi tetap ingat dengan kebijaksanaan bahwa ini pun juga akan berlalu. Ini juga tidak kekal. Tetap ingat bahwa mencari kekayaan hanya sekedar ya untuk survive, untuk bisa bertahan, untuk bisa dalam kehidupan bermasyarakat ya ibaratnya bisa seperti yang lain gitu. Betul. Nah, sehingga kalau orang demikian mencari kekayaan, ia tidak akan melupakan nilai-nilai moralitas. Ini disebut dengan teks dan konteksnya. Iya, teks dan konteks. Konteksnya adalah tetap mencari kekayaan. Teksnya jangan mengejar kesenangan indriawi. Betul. Konteksnya kamu harus tetap ya bahasa Jawanya soge, kaya, kamu harus tetap untuk kebutuhan hidupmu. Betul. Kan begitu Bante. Betul. Jadi konteksnya adalah di masyarakat memang demikian. Konteksnya sebagai kehidupan berumah tangga memang harus demikian, mencari kekayaan. Tetapi secara spiritualitas, konteks religiusnya, carilah kekayaan, tetapi jangan melupakan nilai-nilai moralitas. Luhurnya itu Bante. Iya, jangan sampai misalnya mencari kekayaan dengan cara korupsi, menipu, membunuh, apalagi sampai melakukan tindakan asusila begitu kan, jangan sampai demikian. Kemudian juga setelah mendapatkan kekayaan juga hendaknya digunakan tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Juga tentu juga ya harus digunakan dulu. Karena ada juga orang yang mencari kekayaan tapi tidak digunakan. Iya. Karena saking kikirnya. Peliknya itu Bante. Dan itu juga sebenarnya ekstrim juga toh. Kalau Bante ingat di komik kan ada komik kan Donald Bebek Bante ya. Kan ada namanya Bebek Gober Bante. Yang dia punya bank di rumahnya Bante. Kalau dia kehilangan uang satu aja Bante, dia stres satu hari Bante. Begitu. Nah, bahkan di komik pun dikisahkan Bante. Orang itu saking pelitnya ada. Betul. Jadi memang bisa demikian. Orang yang mengumpulkan tapi tidak mau menggunakan. Saking pelitnya. Jangankan untuk orang lain, diri sendiri saja tidak menggunakan. Maka yang katakan moderat adalah gunakan juga apa yang telah diperoleh, juga gunakan. Tapi kalau hanya digunakan oleh diri sendiri, itu juga ekstrim. Maka selain gunakan untuk diri sendiri, gunakan juga untuk orang lain. Kalau hanya untuk orang lain juga ekstrim juga kalau diri sendiri menderita. Maka keduanya harus digunakan. Dan bahasa sederhana, gunakan dan bantu. Betul. Seperti itu. Jadi, dan ini adalah moderat. Nah, setelah menggunakan pun juga harus dengan pikiran juga menggunakan kekayaan. Kalau Sang Buddha dalam konteks yang lebih advance lagi ya, menggunakan kekayaan tanpa dimabukkan oleh kekayaan. Itu memang sudah lebih advance. Karena apa? Menggunakan kekayaan dengan dimabukkan itu juga ekstrim. Tidak menggunakan kekayaan juga ekstrim. Maka gunakan kekayaan tanpa dimabukkan, moderat. Nah, kalau demikian hidupnya damai. Hidupnya damai. Nah, ini dalam konteks beragama yang internal ya. Ketika berhadapan dengan umat beragama lain, pandangan lain, kearifan lokal, itu juga sama, harus menggunakan moderasi beragama supaya menjadi damai. Nah, nanti sebelum kita masuk ke poin kedua, yaitu tentang kedamaian, kembali pada teks dan konteks tadi. Karena Bante mengatakan bahwa ya hanya teks itu dia bisa memusnahkan yang lain jika tidak sesuai dengan teks yang ada. Sebaliknya juga dengan konteks Bante, orang itu akan istilahnya itu terasa kendor. Betul. Apapun ya
ya sudah nggak apa-apa lah, gak usah lihat lah, gak usah dilakukan lah begitu Bante. Sangat kendor. Ini kan menunjukkan dua ekstrim juga Bante. Kalau Bante dalam Buddhisme tadi kan satu mengajarkan senang indriawi, satunya menyiksa diri. Betul. Satu ini kan juga dalam hal ini Bante, yang dalam masyarakat itu juga bisa diterapkan sebenarnya. Karena banyak orang berpikiran Bante bahwa ajaran Buddha itu ada ajaran zaman dulu. Story-nya atau ceritanya itu ada cerita zaman dulu yang orang-orang mengira bahwa itu tidak lagi bisa dipakai dalam dunia sosial saat ini. Seperti Bante katakan tadi bahwa ternyata itu bisa digunakan pada saat ini juga Bante. Oh iya betul. Nah karena itu Bante, makanya maka dari itu banyak orang ini terjebak Bante, terjebak dalam dua ekstrem ini. Ya kalau nggak hidupnya tuh kalau nggak hanya kesenangan indriawi dan yang lain-lainnya Bante. Ada yang kerjanya terlalu keras, ada yang kerjanya sangat-sangat kendor begitu. Nah, jika kita melihat teks dan konteks ini Bante, harusnya kan teks dan konteks ini kan membangun kedamaian. Betul. Baik itu dalam diri sendiri dan juga untuk orang lain. Pertanyaannya Bante, banyak orang yang sudah menggunakan teks dan konteks tapi masih belum bisa damai Bante, terutama kepada dirinya sendiri. Itu bagaimana Bante? Ya tentu dalam kita mempelajari agama, yang dalam hal ini adalah agama Buddha, yang juga nanti disesuaikan dengan konteks yang ada dalam kehidupan masyarakat, itu juga membutuhkan sebuah tahapan, membutuhkan sebuah proses yang tidak kemudian segera kayak ujuk-ujuk, kayak dengan serta-merta langsung hidupnya itu selalu akan selaras. Tidak demikian, itu membutuhkan sebuah kejelian juga, kebijaksanaan juga. Ya, jadi tidak langsung kemudian berarti apa yang saya lakukan itu pasti sudah sesuai dengan teks dan konteks. Padahal sebenarnya belum. Tapi merasa begitu. Merasa saja Bante, ya? Merasa bahwa saya itu sudah seimbang dalam konteks dan teks. Tetapi kenapa kok masih menderita? Kenapa kok masih belum sesuai dengan apa yang katanya kalau sudah teks dan konteks seimbang itu bahagia? Ya, kalau memang itu terjadi, ya dari si pihak orangnya harus mengevaluasi lagi. Apakah sudah benar? Apakah sudah sesuai bahwa yang dilakukan itu sesuai dengan teks, sesuai dengan konteks? Dan jangan ada yang kurang. Bisa ada yang kurang. Aku coba sekali saja Bante. Betul. Saya lupa begitu. Betul. Jadi harus mengevaluasi lah. Tapi kalau saya melihat dari ajaran Buddha, selalu ajaran Buddha itu selalu melihat konteks. Memang ada prinsip-prinsip tertentu yang itu harus dijadikan sebagai pegangan, sebagai katakan panduan agar tidak menyimpang. Tetapi bagaimana ajaran Sang Buddha juga melihat konteks yang ada, situasi, kondisi yang berbeda, itu juga harus ditangani dengan cara yang berbeda. Sementara pegangannya, prinsipnya itu tidak katakan dilifatkan atau tidak kemudian dilupakan. Dan itu harus ada. Ya, misalnya kalau kita bisa membuat contoh misalnya mengenai yaitu tradisi misalnya. Misalkan tradisi misalnya memberikan sesajian. Iya. Di masyarakat di India pada waktu itu, sebelum Sang Buddha muncul, kan tradisi untuk memberikan sesajian itu sudah ada. Itu sudah ada sebelum Sang Buddha muncul. Barangkali kalau orang itu kaku dengan yaitu konteks ajaran Sang Buddha itu kan mengajarkan 4 kebenaran Arya. Iya. Pokoknya intinya adalah bagaimana memahami apa itu dukkha, kemunculan dukkha, padamnya dukkha, jalannya membawa kepada padamnya dukkha. Kemudian ketika melihat yaitu tradisi seperti itu, ini tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Ini kan hanya sekedar memberikan sesajen, ini mistis, kan begitu? Yeah. Seakan-akan dua hal ini sesuatu yang berbeda, tidak bisa disambung. Kalau orang hanya berprinsip pada teksnya saja tanpa melihat konteksnya, bisa demikian. Tetapi Sang Buddha tidak demikian. Sang Buddha melihat bahwa
tradisi memberikan sesajen kepada dewa misalnya, itu bukan sesuatu yang merugikan. Itu masih merupakan sesuatu yang bermanfaat. Orang yang memberikan sesajian, di situ ada kerendahan hati. Di situ juga ada kedermawanan. Di situ ada pikiran yang positif, bukan pikiran yang negatif. Nah, kalau kita korelasikan dengan teks atau dengan prinsip ajaran, hal-hal yang baik, yang positif demikian pun juga membantu bagi terkikisnya kotoran batin. Betul. Yang menjadi penyebab kemunculan penderitaan. Nah, di sini ternyata prinsip yang ada itu masih bersesuaian dengan konteks. Konteks yang demikian itu masih dipertimbangkan kalau itu adalah baik, tidak bertentangan. Nah, orang-orang kan banyak terjebak pada teks yang Bante tentang duka, bahwa Buddhisme itu hanya mengeliminasi duka. Orang berpikir seperti ini. Tapi seperti telah Bante jelaskan bahwa Buddhisme tidak seperti itu. Ya, benar bahwa duka itu perlu dieliminasi. Tapi di sisi itu kan kita perlu membangkitkan kualitas batin yang baik, sifat-sifat batin yang baik. Nah, ini batin yang sering dilupakan. Karena orang berpikir teksnya adalah duka harus dihapus, tapi lupa dengan kebahagiaan yang harus dimunculkan dalam dirinya. Betul. Dan juga lupa bahwa untuk menghapus duka juga ada jalannya. Dan jalannya itu memang ada prinsip-prinsip yang memang harus dipegang. Tetapi di dalam prinsip tersebut itu sebenarnya sangat luas. Sangat luasnya adalah ya termasuk tadi, yaitu kita bagaimana dalam konteks di masyarakat kita melakukan mengarahkan perbuatan kita, apakah ucapan jasmani yang tidak membawa kepada perpecahan, membawa kepada kerugian, membawa kepada ketidakbermanfaatan. Nah, sehingga selama konteks yang ada di masyarakat itu ternyata masih seiring sejalan dengan prinsip sang jalan yang membawa kepada lenyapnya duka, yang kalau kita kembali ke itu 4 kebenaran Arya adalah jalan mulia berunsur 8, ya nggak masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah. Ini masih sesuai dengan sang jalan. Nah, orang karena katakan tidak berpikir lebih terbuka, sehingga hanya terpaku kepada satu wilayah saja, iya, benar, tanpa melihat ke dalam konteks yang lebih luas. Kemudian ketika mereka melihat dalam satu wilayah saja, Bante iritasi. Ketika yang lain, kamu kok begini, kamu kok begitu, wah kamu nggak bener ini. Orang kan sering mengklaim, Bante, atau menganggap seperti itu, sehingga nggak bisa damai, Bante. Betul, nggak bisa damai. Makanya konteks dan teks itu sangat penting. Nah, kembali Bante, sebelum saya menuju step satu lagi kepada tentang kedamaian ini, Bante, kita bahas tentang kedamaian. Tadi Bante ada mengatakan hidup ada penderitaan. Nah, orang-orang kan berpikir, Bante, bahwa hidup itu hanya berisi penderitaan. Ini yang sering dipahami oleh banyak orang. Orang mengatakan, loh Bante, kalau hidup ini hanya berisi penderitaan, untuk apa saya hidup? Ini saya bunuh diri aja, Bante, soalnya selesai begitu. Berarti kan tidak. Nah, kalau saya nggak salah ingat, Bante, bahwa yang disebut penderitaan itu ada 11 dalam Buddhisme. Ya, rasa tangis, kecewa, frustasi, dendam nestapa, dan yang lain-lain, Bante. Berarti kalau dalam konteks masalah hidup ini, Bante, berarti itu tidak benar bahwa agama Buddha itu hanya mengajarkan penderitaan. Tidak. Kemudian saya mengatakan ada yang harus dikerjakan, tidak hanya tentang penderitaan, tapi juga ada tentang tidak hanya tentang penderitaan, tapi juga ada tentang kebahagiaan itu sendiri, Bante. Yang dimana ini diinginkan oleh banyak orang, tapi lupa, Bante. Gimana cara untuk mencapainya? Sama dengan kedamaian, Bante. Nah, orang tuh kata-kata, Bante, itu masih bingung loh. Apa sih itu damai? Nah, bagaimana tuh, Bante? Ya, jadi pertama harus dilihat bahwa Sang Buddha tidak mengajarkan penderitaan. Sang Buddha hanya menunjukkan ada penderitaan. Kalau mengajarkan berarti kan disuruh menderita, ya. Sang Buddha itu hanya menunjukkan bahwa ada kondisi yang disebut dukkha, yang kemudian diterjemahkan sebagai penderitaan.
Tapi sebenarnya ya istilah duka juga artinya luas banget. Betul. Dalam sekali. Ya, jadi tidak sekedar penderitaan yang secara umum orang tahu, yaitu seperti sakit, berpisah dengan yang dicinta. Tidak hanya demikian. Nah, demikian. Yang dimaksud duka di sini adalah bahwa apapun yang tidak bertahan, apapun yang sifatnya adalah tidak kekal, itu adalah duka. Duka karena memang itu tidak bisa bertahan. Bahkan yang dianggap sebagai bahagia, ada bahagia. Harus ingat, ada bahagia. Orang punya uang juga secara intrinsik bahagia. Bahkan dalam kehidupan berumah tangga, mereka punya istri cantik, suami tampan, itu juga bahagia. Punya kedudukan, ketenaran, pujian, bahagia juga. Bahkan kemudian meninggal terakhir dalam surga, bahagia. Bahkan ketika kemudian mencapai pencapaian jana-jana, bahagia. Tetapi walaupun itu bahagia, sifatnya tidak bertahan, tidak kekal. Sifatnya itu bisa berubah. Karena perubahan itulah maka disebut sebagai duka. Jadi bahagia di sini masih dalam konteks duka karena tidak bisa bertahan. Nah, Sang Buddha menunjukkan menunjukkan bahwa ya segala sesuatu yang berkondisi itu adalah duka karena tidak bisa bertahan. Nah, dukanya tidak hanya sekedar yang tadi ya. Di dalam duka itu ada bahagia. Betul, Bante. Tapi bahagia dalam konteks berubah. Nah, di sini karena melihat bahwa segala sesuatu itu tidak kekal, yang tidak kekal itu pada hakikatnya adalah duka. Maka Sang Buddha tidak hanya menunjukkan keberadaan ini. Sang Buddha juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan duka ini bisa dilenyapkan. Ini yang kadang-kadang barangkali orang yang tidak pernah belajar ajaran Buddha hanya berhenti pada Sang Buddha mengajarkan menunjukkan ada duka. Cerita kok kayak apa namanya? Pesimis, melankolis, pokoknya down begitulah gitu ya. Padahal tidak. Justru Sang Buddha itu mengajarkan ada jalan untuk terbebas dari duka. Dan jalan ini akan dipahami juga dengan apa? Dengan memahami apa itu duka. Kemudian juga setelah memahami apa itu duka, kemudian juga memahami apa sih yang menyebabkan duka. Oh, ternyata kotoran batin, pikiran-pikiran buruk. Kalau pikiran buruk ini tidak ada, duka juga lenyap. Maka Sang Buddha juga menunjukkan bahwa ada keberadaan yang mana lenyapnya duka itu ada. Dan kalau hanya mengatakan demikian juga tidak cukup. Misalnya orang mengatakan kamu menderita, ya toh. Kemudian hanya dikatakan, atau misalnya begini, seorang dokter menunjukkan, iya kamu kena sakit, ya toh. Tapi ini loh, nggak usah khawatir lah. Ada kok kemungkinan untuk bisa bebas dari sakit. Berhenti di situ. Percuma, Bante. Karena tidak diberi jalan. Gak ada jalannya, gak ada obatnya. Gak ada obatnya. Gimana mau sembuh itu? Nah, Sang Buddha tidak demikian. Sang Buddha mengatakan, kamu sakit loh, ini loh penyebabnya. Dan ada kemungkinan untuk bisa bebas dari sakit. Dan tidak berhenti di situ. Sang Buddha juga mengajarkan, ini loh jalannya. Jalan supaya kamu bebas dari sakit. Jalan supaya kamu bebas dari duka penderitaan. Nah, sehingga Sang Buddha ini mengajarkan jalan yang membawa kepada bebas dari duka. Dan ini yang sesungguhnya harus diarahkan oleh setiap orang yang belajar dan praktik ajaran Sang Buddha. Justru orang yang belajar dan praktik ajaran Sang Buddha sesungguhnya dan seharusnya itu harus bahagia. Dan dia adalah orang yang damai, Bante. Orang yang damai. Nah, kedamaian di sini yang sesungguhnya, yang sejatinya adalah ketika penyebab dari duka itu lenyap. Setidaknya kalau tidak lenyap secara total, berkurang. Semakin penyebabnya berkurang, semakin kedamaian itu akan semakin berkembang.
Nah, penyebabnya apa? Kotoran batin, pikiran negatif, keserakahan, kebencian, kebodohan, ketidaktahuan, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau yang 3 ini semakin berkurang, dengan anak cucunya semakin berkurang, iri hati, dengki, dendam, cemburu, arogansi, itu semakin berkurang, semakin kedamaian batin, kedamaian hidup akan diperoleh. Nah, itu yang disebut sebagai kedamaian. Dan tentu kedamaian yang sejati tidak lain adalah ketika semua kotoran batin itu dihancurkan. Nah, itu baru kedamaian sejati. Benar, Bante. Nah, ya, oleh karena itu berarti kita bisa mengeliminasi pengertian damai yang hanya bersifatnya itu, atau kita tidak mengeliminasi, Bante. Kita bisa memahami bahwa ya masih ada orang-orang yang punya konsep ataupun pengetahuan damai itu pokoknya 1, tidak ribut. 2, ada aja. Itu aja, Bante. Pokoknya ya semua itu nyaman, tidak ada ribut, ya happy itu yang damai. Padahal kan dalam ajaran Buddha seperti Bante katakan tadi, apapun yang berubah itu ada sisi dukanya di sana. Betul. Dan kan bisa dikatakan berarti mereka tuh nempel, Bante. Begitu. Nah, tetapi Bante, ada orang-orang yang merasa saya damai seperti ini, tidak perlu menghilangkan yang itu sudah cukup, Bante. Kenapa? Karena mereka, ya, saya sudah merasa enak, saya sudah merasa bahagia, begitu. Untuk apa sampai harus menghilangkan yang buruk-buruk, Bante? Ada orang yang pernah berpikir seperti ini. Nah, bagaimana menurut Bante? Ya tentu, ya itu kan pertama adalah masing-masing, karena pemahamannya belum sampai pada yang lebih dalam, pikiran demikian bisa muncul. Tetapi tentu bagi seorang praktisi Dhamma seharusnya tidak puas dengan kedamaian yang sifatnya sementara. Karena kedamaian apapun yang itu muncul, apalagi dari kesenangan indera, itu sifatnya sangat sementara. Ya hanya selama buah dari kebajikan itu masih ada, memang kebahagiaan itu akan masih ada. Tapi kalau kemudian buah kebajikan tersebut lenyap, penderitaan akan muncul. Ya. Nah, sehingga orang yang paham Dhamma, ajaran Sang Buddha bahwa ini pun juga akan berlalu, ini pun juga tidak kekal, maka harus berjuang untuk mengarahkan dirinya, mengarahkan batinnya lebih kepada yang lain, kedamaian yang sebenarnya. Yaitu adalah kedamaian yang muncul karena bebas dari pikiran buruk, dari kotoran batin. Dan demikian orang-orang yang bebas dari pikiran buruk, Bante, melihat sesuatu yang berbeda dari dia, gak akan ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bahkan konsep-konsep seperti kenegaraan kita, Bante, kita punya sistem sistem Pancasila, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan macam-macam itu tidak akan mungkin diganti. Iya. Karena mereka sangat mengerti ini adalah hal yang bagus, hal yang baik sekali. Dan dalam konteks Indonesia, sebenarnya kita itu beruntung sekali. Karena apa? Indonesia kenapa bisa bertahan, bersatu? Karena apa? Walaupun kita itu banyak, kita ini dari berbagai suku. Kita memiliki kurang lebih 17.000 pulau dengan banyak suku, banyak budaya, banyak tradisi. Tapi kenapa kita masih bisa bersatu? Pancasila. Kalau tidak ada Pancasila, wah, kayaknya sulit untuk bisa bersatu. Karena masing-masing punya landasan. 17.000 pulau, banyak suku, orangnya berbeda-beda, sangat tidak mudah untuk menyatukan semua ini. Betul. Justru karena kita punya Pancasila, kemudian dalam batin kita itu punya satu landasan Pancasila inilah, kita bisa mempertahankan NKRI. Walaupun kita itu berada di lingkungan yang bineka, yang beragam, bermacam, yang sifatnya majemuk dalam suku, agama, kelompok, tetapi tunggal ika, tetapi tetap bersatu di bawah NKRI. Karena apa? Pancasila. Dan orang yang paham tentang manfaat dari sesuatu
itu akan mempertahankan bahwa ini baik. Walaupun itu tidak tertera di dalam kitab suci, karena ini adalah baik, ini bermanfaat, ini sebuah kebenaran, akan diterima. Itulah orang yang bagaimana menggunakan agama secara benar, memberikan manfaat. Dan itulah disebut moderasi beragama. Dan demikian bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang merasa iritasi apapun itu adalah orang yang tidak damai. Kenapa mereka bisa tidak damai? Karena mereka tidak moderat. Betul, menjalankan teks dan konteks dalam hidup mereka, Bande. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya bicara tentang agama, Bande. Ini kan kita bahas agama adalah salah satunya. Tapi kan dalam kehidupan sehari-hari, Bande, itu kan banyak faktor. Betul. Yang terjadi. Seperti apa? Ya mungkin Anda yang punya pasangan, Anda yang punya teman, punya keluarga, bahkan kelompok-kelompok lain, itu semua membentuk, Bande, membentuk pemahaman dia. Betul. Baik itu dalam beragama, sosial, dan banyak macam, Bande. Betul. Jadi bisa dikatakan, Bande, orang itu, Bande, yang batinnya damai, itu sebenarnya paling enak di dunia ini, Bande. Ya, iya, betul. Kan dia itu sama sekali tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan orang lain. Betul. Anda mau seperti ini rambutnya, mau baju seperti ini, model muka seperti itu, nggak ada masalah. Mau sistem, mau barang-barang, mau apapun itu, Bande, nggak, sama sekali nggak ada masalah. Masalahnya, Bande, kan banyak orang yang itu, aduh, kapan saya bisa damai seperti itu, Bande? Kadang kan nggak sabaran, Bande, orang-orang. Betul. Bagaimana, Bande? Ya itulah, ini mengingatkan saya juga satu pernyataan dari Sang Buddha. Kalau kita bicara damai kan sebenarnya Sang Buddha itu kan orang yang paling damai. Ya semua arahat lah ya, termasuk para siswa Sang Buddha yang sudah arahanta, itu adalah orang yang sangat damai. Orang yang sangat damai. Kenapa kok bisa damai? Nah, jadi ada satu pernyataan dari beliau. Dunia selalu datang ingin berkonflik dengan saya, tapi saya tidak pernah konflik dengan dunia. Ya, kalau kita memikirkan tentang dunia atau lingkungan, ya, orang yang datang, situasi yang datang pada kita kan ingin konflik dengan kita kan. Betul, nih. Tapi sekarang pertanyaannya adalah kita mau terlibat atau tidak. Kalau kita terlibat dengan dunia, ya konflik, kita menderita. Benar, Bande. Tapi kalau kita dengan kebijaksanaan melihat dunia dengan kebijaksanaan, ya kita tidak akan konflik dengan mereka. Nah, misalnya apa? Jangankan sih dengan orang-orang yang memang hidup di dalam kebenaran, yang menebarkan kebenaran, menebarkan kebajikan. Tentu tidak ada konflik di situ. Betul aja. Bahkan dengan orang-orang yang menebarkan kebencian pun, orang yang damai tidak akan pernah konflik. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada upaya untuk meluruskan. Tetap ada upaya, tetapi bagaimana upaya yang dilakukan pun juga tidak menimbulkan konflik. Ya sebagai contoh misalnya begini. Nah, Sang Buddha pernah itu di sepanjang jalan itu dihina, dicela oleh seorang pertapa, Suppiya namanya. Nah, kemudian setelah sampai di suatu tempat, para siswa Sang Buddha itu sedang membicarakan tentang pertapa ini. Kenapa ya kok dia benci banget dengan Sang Buddha, dengan ajaran Sang Buddha, dengan para siswa Sang Buddha. Sang Buddha datang, kemudian mengatakan, kalau ada orang yang membenci saya, membenci ajaran saya, membenci siswa saya, jangan karena itu kalian menjadi marah. Kalian menjadi tidak suka, menjadi benci. Kenapa? Karena kemarahan, ketidaksukaan, dan kebencian itu rintangan batin. Itu tidak baik. Itu harus dilenyapkan. Kalau kalian marah berarti kalian tidak mempraktikkan ajaran Dhamma, ajaran saya. Nah, kemudian dilanjutkan, setelah batin tenang, bebas dari kemarahan, bolehlah untuk meluruskan pandangan orang tersebut. Tetapi tunggu waktu yang tepat, yang sesuai. Nah, artinya adalah jangankan terhadap orang-orang yang katakan baik ya, terhadap orang-orang yang membenci, yang berbuat jahat pun
juga tidak ada alasan untuk memunculkan kebencian, memunculkan benturan, memunculkan permusuhan. Permusuhan, kebencian, benturan harus diredam terlebih dahulu. Nah, setelah tenang, kalau memang ada waktu yang sesuai, waktu yang cocok, baru kemudian meluruskan. Tapi dengan pikiran tenang. Bisa saya simpulkan berarti secara ringkas, orang yang misalkan ingin membela orang lain, kan dia tidak berkonflik, kan dia tahu diri. Betul. Dia tahu tempat, dia tahu waktunya, berarti seperti itu ya. Betul. Ya. Ya, jadi itulah yang juga dikatakan oleh Sang Buddha. Dalam kita hidup bermasyarakat, kita harus, yaitu disebut kalanyu, tahu waktu. Kemudian kita juga harus atanyu, tahu diri. Dan kita juga harus tahu orang-orang di sekitar, parisanyu. Kita harus tahu kepada siapa kita bicara. Kemudian kita harus tahu diri juga. Kemudian kita harus tahu waktu juga. Ini waktunya cocok tidak, ya kan? Itu penting dalam kehidupan bermasyarakat. Iya, Bante, karena kalau nggak tahu diri, nggak tahu waktu, nggak tahu apa sembrono, pasti menimbulkan konflik, Bante. Konflik, benturan, itu pasti datang. Seperti Bante katakan tadi, niatnya baik untuk memberitahu, tapi nggak tahu waktu, nggak tahu waktunya, juga nggak tahu orangnya, nggak tahu caranya, nggak tahu bagaimana. Hanya malah benturan. Bukannya yang baik malah jadi yang buruk, Bante. Menimbulkan tidak kedamaian. Betul. Makanya kan tekstual juga penting, kata-kata juga penting. Tapi tentu makna atau konteks juga penting. Benar, Bante. Ya. Karena kalau dalam ajaran Buddha, Bante, saya rasakan sendiri, ketika membaca teks, Bante, itu bukan hanya sekedar untuk knowledge, tidak, tapi itu juga bisa lebih dari mengena di hati, Bante. Betul. Dimana ketika kita bicara teks itu atau membaca teks, Bante, itu ada kebahagiaan. Betul. Jadi kita tuh diberikan nasihat yang sangat baik begitu. Ya, itulah memang ajaran Buddha kan demikian. Tidak hanya sekedar wacana, tidak hanya sekedar teori atau pariyati, tapi juga adalah pati-pati, praktik yang itu selalu membawa kepada ke dalam diri. Makanya kan Dhamma salah satu kualitasnya adalah apa? Paccatang veditabu vinyuhi. Nah, jadi dapat diselami, dapat dirasakan oleh mereka para bijaksenawan dalam batin masing-masing, dalam diri masing-masing. Karena apa? Dhamma itu ketika dibaca, didengarkan, itu memang merasuk ke dalam, itu memang menjadi satu kayak penjaga untuk menginvestigasi, untuk menyelidik diri sendiri. Sehingga ketika itu dilakukan dengan benar, ya membawa kedamaian, membawa kebahagiaan. Dan ini kemudian akan terpancar dalam ketika seseorang berasosiasi dengan lingkungan. Nah, sehingga apa? Menjadi moderat. Berarti dengan demikian, Sang Buddha menekankan bahwa mulai dari diri sendiri terlebih dahulu, Bante. Kalau kita menunggu ya dari pihak lain agar mereka damai terlebih dahulu, tidak bisa, Bante. Karena mereka mungkin damai, kita yang berkonflik, Bante. Betul. Yang terpenting tentu diri sendiri. Itu yang paling penting. Itu yang ditekankan. Karena kalau kita ingin mengubah dunia sesuai dengan keinginan kita, mustahil. Sangat mustahil. Ya. Makanya ada satu pernyataannya, ada satu ungkapan. Orang yang cerdas itu inginnya mengubah lingkungan sesuai dengan keinginannya. Tapi orang yang bijak akan fokus terhadap mengubah diri sendiri. Karena apa? Pada akhirnya yang paling penting adalah mengubah diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian kalau diri sendiri sudah baik, katakan tenang, damai, bisalah kemudian kita mengupayakan untuk bagaimana orang di sekitar kita juga mendapatkan kedamaian, mendapatkan kebahagiaan. Tapi itu pun juga terbatas, karena mustahil untuk bisa mengubah bahwa semua orang yang datang pada kita harus seperti kita. Itu mustahil. Mustahil itu. Ya. Dan demikian berarti bahwa dalam proses untuk menjadi damai itu
itu kan tidak bisa serta-merta instan Bante. Betul. Membutuhkan proses tahapan, membutuhkan waktu. Ya mungkin kita tidak tahu Bante sampai kapan itu. Yang penting kita konsisten, kemudian ya sabar. Betul. Masalah ini Bante, konsisten, tetap bersemangat, sabar Bante. Biarpun itu sudah diberitahu berkali-kali Bante, berkali-kali, kadang itu susah loh Bante. Ya itulah makanya memang mau tidak mau syarat hal-hal yang mendukung ke arah itu juga harus ada. Yang salah satunya itu adalah kalyanamita, teman yang baik, teman yang memang sepaham, yang mampu mengarahkan kita untuk melakukan yang terbaik dalam praktik dhamma ini. Itu memang sangat penting. Ya, di samping usaha dari diri kita, memang juga lingkungan sekitar, yaitu teman yang baik, memang dibutuhkan juga. Maka berbahagialah ketika seseorang memiliki kesempatan sappurisa sangsewo. Makanya dikatakan dalam pengembangan kebijaksanaan ada 4 syaratnya. Sappurisa sangsewo, selalu berasosiasi dengan orang baik. Sappurisa, dari berasosiasi dengan orang baik, maka yang kedua muncul saddhamma sawanang, mempunyai kesempatan mendengarkan ajaran yang baik dari orang yang baik ini. Nah, dari 2 ini membawa kepada yoniso manasikara. Orang yang selalu mendengarkan hal-hal yang baik, maka perhatiannya juga selalu memperhatikan yang baik, memperhatikan yang bermanfaat, memperhatikan yang tidak merugikan, yoniso manasikara. Dan orang yang punya yoniso manasikara akan mengarahkan dia untuk selalu hidup sesuai dengan dhamma, praktik dhamma, dhammanudhamma patipati. Itu semua diawali dari mana? Sappurisa sangsewo, berasosiasi dengan orang yang baik. Dan itu adalah pentingnya mengapa kita harus punya kalyanamita, teman yang baik. Teman yang baik Bante. Ya, betul. Baik, terima kasih Bante atas penjelasan yang disampaikan, maupun ya banyak sekali masukan-masukan Bante, ataupun ya nasihat-nasihat dan saran-saran bagi saya pribadi maupun juga bagi ibu bapak sekalian yang berada di tempat masing-masing. Ya, semoga dengan pembahasan ini Bante, yang mendengarkan mampu untuk menjadi orang yang moderat, kemudian sabar, berusaha, konsisten untuk menjadi orang damai. Ya, sadhu. Ya. Terima kasih ibu bapak sekalian. Inilah demikian podcast saya dengan Bante Santacito, atau pembahasan saya dengan Bante Santacito. Semoga ibu bapak dimanapun berada terus sehat dan berbahagia. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.